Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Di pemrograman Java kali ini kita akan coba ulas cara kita membuat file .txt dengan menggunakan pemrograman Java. Langkah awal yang kita harus lakukan, yang pertama kita buka dulu untuk IDE-nya. Di sini saya menggunakan IDE Apache NetBeans. Nah, tampilan project awal saya seperti ini. Di sini kita harus tahu dulu teman-teman. Kalian buat program atau buat project ini, kalian simpan di disk mana? Caranya kalian bisa klik kanan di project kalian di sebelah kiri sini, terus kalian klik menu properties teman-teman. Jadi punya saya ini ada di E, foldernya adalah Hendrik, slice project Java, dan nama projectnya yaitu Java program. Nanti file yang saya buat akan tersimpan di folder ini teman-teman, secara default. Meskipun nanti kita bisa menyimpannya di folder lain sesuai dengan keinginan kita teman-teman. Oke, kalau kita sudah tahu tempatnya. Sekarang untuk package yang akan kita gunakan, yang pertama itu ada I/O dan untuk library-nya itu adalah file. Jadi kita import dulu teman-teman. Caranya seperti kalau kita mengimpor scanner gitu ya. Letaknya ada di Java, untuk package-nya itu ada I/O atau input output ya teman-teman. Terus untuk library-nya namanya adalah file. Jadi untuk library file ini nanti kita bisa gunakan selain membuat file, kita juga bisa rename, kita juga bisa hapus. Tapi di video kali ini kita coba otak-atik di bagian membuat filenya dulu teman-teman. Soalnya itu sudah banyak variasinya dan sudah banyak studi kasusnya gitu. Selain kita menggunakan library file, karena nanti pembuatan file itu pasti kemungkinan banyak kesalahan. Entah filenya itu sudah terbuat, filenya tidak tersimpan, atau lain sebagainya. Untuk mengatasi itu, kita perlu yang namanya I/O exception, atau sebuah library yang bisa kita gunakan untuk menghandle error yang terjadi ketika kita membuat file, teman-teman. Berarti di sini kita import dulu. Tetap letaknya ada di I/O, teman-teman. Java, package-nya adalah I/O. Dan untuk nama library-nya itu adalah IOX. Nah, ini sudah muncul. Tinggal kita enter aja. Nah, untuk pembuatan file, script-nya itu harus berada di dalam try dan juga catch. Karena apa? Yaitu tadi, agar kita bisa menghandle ketika ada error ketika pembuatan file itu, teman-teman. Ya, sebelumnya di sini saya cek dulu letak folder dari project ini tadi. Ada di E, terus ada di Hendrik, terus ada di project Java. Projectnya ada di Java program. Nah, sekarang filenya cuma ini aja ya teman-teman. Jadi cuma ada project defaultnya, ada build, ada nb project, src, test, build xml, dan manifest.mf. Nah, sekarang saya akan coba ketikkan script program untuk membuat sebuah file dengan extension .txt. Saya akan ketikkan try. Ketika program itu tidak error, yang akan terjadi adalah kita akan coba buat objek dari library file. Namanya saya buat myobj. Itu adalah new file. Dalam kurung parameternya adalah nama file yang akan kita buat. Di sini nama filenya saya akan berikan coba.txt. Ini nama file yang akan kita buat teman-teman. Setelah itu kita akan berikan if. Jika file yang kita buat itu nanti berhasil dibuat, berarti myobj itu berhasil dibuat .create. Nah ini, create new file, maka kita akan ketikkan atau kita tampilkan di terminal, file berhasil dibuat. Tapi kalau ternyata filenya itu gagal dibuat, berarti else. Di sini kita ketikkan dan akan ditampilkan file gagal disimpan. Dibuat gitu ya. Oke. Apabila ada kesalahan ketika menyimpan file, berarti di sini kita berikan catch. Kita akan memanggil library IO exception. Di sini kita berikan IO E. Kita autocomplete-nya tampilkan. Di sini saya berikan identitas E. Kalian terserah mau buat A, X, Y, terserah. Cuma saya berikan E untuk melambangkan, menampilkan errornya teman-teman. Kalau ternyata terjadi kesalahan, di sini saya akan tampilkan system.out.println terjadi kesalahan. Dan kesalahannya di sini akan saya tampilkan dengan memanfaatkan perintah E, errornya yang ada di IO exception .print stack trace. Oke. Jadi script kita sudah jadi teman-teman. Yang awalnya folder ini isinya cuma ini.
Setelah ini saya jalankan, oke, di sini akan muncul tulisan file berhasil dibuat. Harusnya di dalam folder tadi tambah satu file lagi namanya itu coba.txt teman-teman. Oke, berhasil ya. Di sini muncul namanya coba.txt. Kalau kita buka, isinya masih nggak ada apa-apanya. Oke. Sekarang kita coba buat file lagi namanya file.txt. Kita akan buat file.txt. Nah, coba kita jalankan. File berhasil dibuat. Kalau kita lihat di sini ada muncul file.txt. Nah, gimana dong teman-teman kalau ternyata di sini nama filenya itu sama? Kita membuat file yang sebelumnya itu sudah dibuat. Oke, di sini kita coba file.txt itu sudah ada. Terus kalau saya jalankan lagi, di sini file gagal dibuat karena sebelumnya nama file.txt itu sudah terbuat. Dan di sini filenya tetap ada. Oke, misal di sini file.txt isinya saya berikan penanda lah ya, halo semua. Oke, saya simpan. Terus saya keluar, kalau ini saya buka, isinya halo semua. Kalau saya buat file dengan nama file.txt lagi, di sini saya jalankan. File gagal dibuat, kita pastikan filenya itu tidak terreplace. Kalau saya buka, ini masih file yang lama dengan isi halo semua. Dia tidak direplace dengan file yang baru, karena filenya yang baru itu gagal dibuat. Kita nggak bisa membuat file dengan nama yang sama teman-teman. Makanya program langsung menolak. Dia nggak mau dibuat file dengan nama yang sama. Nah, sekarang kita coba eksperimen teman-teman. Gimana kita bisa menyimpan file, letaknya itu tidak di project yang kita punya. Misal letaknya di sini saya pengen letakkan di local disk D lah ya. Saya taruh di luar sini. Local disk D atau saya buat folder baru lah ya teman-teman. Di sini saya kasih tempat file. Jadi di sini nama foldernya adalah tempat file. Oke, jadi di sini saya akan coba buat sebuah variabel dengan tipe data string. Nama variabelnya saya berikan dir, kepanjangan dari directory. Directory itu kan folder ya teman-teman. Oke, direktorinya saya akan letakkan di D.2. Kita taruh di nama foldernya adalah tempat file. Oke. Nah, di sini di dalam parameter myObject atau di pemanggilan objek dengan menggunakan library file, kita nggak langsung file.txt. Di depannya kita berikan variabel dir atau letak dari penyimpanan yang akan kita tempatkan. Nama variabelnya adalah dir. Kita kasih plus teman-teman. Penggabungan antara string atau variabel dengan string yang ada di dalam petik-petik ya. Oke, kalau sudah coba kita jalankan. File berhasil dibuat. Sekarang kita cek di tempat file ini. File berhasil dibuat tapi nggak ada filenya di sini teman-teman. Harusnya dia muncul di sini filenya. Harusnya dia ada di sini. Tempat file. Oke. Nah, tapi kenapa di sini kok jadinya tempat? Oh iya, ada sesuatu yang keliru teman-teman. Harusnya setelah tempat file, oke. Di sini harus ada slash-nya. Benar, slash-nya sekali atau dua kali itu bisa aja teman-teman. Jadi setelah directory, di sini kita berikan slash lagi. Nah, seperti ini. Baru filenya ini akan terbuat. Kalau ini saya jalankan, file berhasil dibuat. Kalau saya cek di sini, di tempat file, nah filenya sudah terbuat. Tadi dia dibuatnya langsung di luar sini karena nggak ada slice-nya teman-teman. Dia dianggap tempat file.txt itu adalah nama file. Ini saya hapus saja ya. Oke, di tempat file sudah ada satu file. Kalau di sini saya buat lagi dengan nama yang sama, file gagal dibuat karena namanya sudah ada. Kalau semisal di sini nama file.txt kita ubah menjadi coba. Kita simpan, saya jalankan. File berhasil dibuat. Kalau saya cek di sini ada coba.txt. Oke. Ada dua file yang sudah kita buat. Sekarang gimana caranya teman-teman? Kalau nama filenya itu kita buat inputan keyboard. Jadi kita ingin buat filenya itu apa? Terus di sini kita berikan fitur masukkan nama file gitu. Oke, sekarang di sini saya akan coba import untuk library scanner. Letaknya ada di Java. Dia package-nya bukan IO tapi utility. Kita pakai util. Nama library-nya adalah scanner. Kita buat objek dulu. Di sini namanya adalah scanner. Nama objeknya adalah masuk. Dia adalah new scanner. Dia punya parameter. Namanya adalah system.in.
Oke. Sekarang di sini saya akan coba berikan perintah ya. Nama file. Kita berikan titik 2. Saya buat variabel untuk menyimpan nama dari filenya. Tipe datanya adalah string nama file. Terus di sini kita inputkan nama file. Itu adalah si identifier masuk. Karena mungkin nama file kita lebih dari satu kata, saya akan gunakan next line. Ini siapa tahu nama filenya lebih dari satu kata, teman-teman. Oke. Untuk extensionnya dia tetap ya, berarti saya buat aja di sini string extension. Kita berikan .txt. Oke, kalau sudah, kita akan susun teman-teman di sini. Direktorinya tetap, direktorinya saya taruh atas karena dia di sini juga termasuk deklarasi. Oke. Nama filenya sudah dimasukkan, terus di sini direktori coba.txt ini kita ubah. Dir, setelah itu ada nama file, lalu kita gabungkan juga dengan extension. Oke, kalau sudah coba kita jalankan teman-teman. Nama filenya misal tahu. Kalau kita enter, file berhasil dibuat. Coba kita cek di sini. Nah, sudah ada tahu teman-teman. Kita buat lagi. Nama filenya misal tempe. Kalau kita enter, file berhasil dibuat. Di sini dia sudah tambah satu file lagi, tempe gitu teman-teman. Kalau misal nama filenya sama, ya, nama filenya misal tempe lagi. Saya enter, file gagal dibuat gitu. Karena apa? Nama filenya sama. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai sini dulu teman-teman. Sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap saksikan video-video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.